Ya, halo teman-teman mahasiswa. Jumpa lagi pada perkuliahan Kalkulus 2. Nah, untuk di awal pertemuan kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan ini berisi mengenai apa saja materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Kemudian di dalam kontrak perkuliahan juga di situ ada aturan-aturan apa sih yang harus mahasiswa lakukan ketika mengikuti mata kuliah Kalkulus 2 ini. Oke, teman-teman, tolong disimak baik-baik. Jadi mata kuliah Kalkulus 2 ini adalah mata kuliah prasyarat. Teman-teman bisa mengambil Kalkulus 2 setelah teman-teman mengambil mata kuliah Kalkulus 1 yang ada di semester 1. Oke, kemudian manfaat mata kuliah ini nantinya teman-teman akan mendapatkan berbagai macam pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan sebuah teori atau konsep matematis yang akan teman-teman gunakan di bidang teknik sipil. Jadi untuk mata kuliah Kalkulus 2 ini dia berisi tentang konsep-konsep matematika, di mana konsep-konsep ini yang akan digunakan di bidang teknik sipil. Jadi di dalamnya ada aturan L-Hospital, ada mengenai barisan dan deret aritmatika, kemudian ada barisan dan deret geometri, ada juga mengenai geometri di bidang vektor. Nah, geometri di bidang vektor ini ada dua jenis. Ada yang menggunakan pendekatan geometrik dan ada juga yang menggunakan pendekatan secara aljabar. Seperti apa itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Jadi nantinya mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep matematika dan pemecahan masalahnya, di mana konsep-konsep matematika tersebut nantinya akan digunakan untuk aplikasi di bidang teknik sipil. Ya, jadi untuk mata kuliah Kalkulus 2 ini nantinya teman-teman akan mencapai pembelajaran di mana teman-teman akan mampu untuk menjelaskan aturan L-Hospital. Kemudian teman-teman akan mampu untuk menjelaskan barisan dan deret aritmatika. Kemudian teman-teman akan mampu menjelaskan barisan dan deret geometri dan teman-teman akan mampu untuk menjelaskan geometri di bidang vektor. Nah, di sini teman-teman nanti akan melihat ada organisasi materinya. Jadi penjabaran materi-materi yang dipelajari selama satu semester. Nah, kontrak perkuliahan ini nanti akan saya bagikan, jadi teman-teman bisa melihatnya secara bersama-sama. Kemudian untuk perkuliahan kita, nantinya kita akan melakukan secara daring dan luring. Nah, di mana nanti kita akan mengadakan diskusi, kemudian ada ceramah, di mana saya akan menjelaskan sebuah teori, kemudian ada soal yang teman-teman akan pecahkan masalahnya atau menyelesaikan soal tersebut. Nah, ada demonstrasi, di mana dari pemecahan masalah yang teman-teman kerjakan, nanti teman-teman mendemonstrasikan atau memaparkannya di hadapan saya dan di hadapan teman-teman yang lain. Kemudian untuk tugas pada semester ini, pada Kalkulus 2 ada tugas sebanyak 14 kali. Di mana tugas selama 14 kali ini bukan berarti semua tugasnya dikumpul, di mana setiap pertemuan
Dengan kita bertemu begini, ada soal, teman-teman mengerjakan, itu teman-teman tidak harus mengumpulkannya setelah dibawa pulang. Jadi teman-teman dalam perkuliahan, begitu ada soal, saya minta kerjakan, kemudian teman-teman mengerjakannya, kita bahas bersama, itu sudah termasuk ke dalam bentuk tugas. Nah, nanti ada lagi tugas yang harus dikumpulkan, di mana saya, begitu mata kuliahnya selesai, saya minta teman-teman ini ada tugas yang dikerjakan di rumah. Nah, begitu perkuliahan berikutnya, teman-teman bawa tugas yang sudah dikerjakan. Nah, itu yang dikumpulkan. Nah, pengumpulannya juga itu fleksibel. Kalau mahasiswanya luring, berarti dikumpulkan saat perkuliahan. Sedangkan saat mahasiswanya tidak bisa hadir dan melaksanakan daring, itu dapat dikumpulkan melalui WA. Kemudian kita ada UTS dan UAS, di mana UTS-nya saat pertemuan ke-8 akan ada UTS. Kemudian UAS-nya di akhir, begitu pertemuan udah mencapai 16 kali pertemuan. Nah, di sini yang saya catat adalah tentang keaktifan teman-teman. Keaktifan di sini bukan keaktifan mengerjakan tugas saja. Teman-teman yang hadir dalam perkuliahan, baik online ataupun offline di kampus, itu juga akan dicatat keaktifannya. Nah, di sini untuk penilaian, untuk perkuliahan kalkulus 2 ini ada sedikit perbedaan penilaian. Di mana pada kehadiran, kalau di semester lalu saya taruh hanya 10%, maka untuk semester ini, karena kalkulus 2 ini sangat penting, maka kehadiran adalah 20%. Di mana keaktifan teman-teman dalam perkuliahan, baik online ataupun offline, itu sangat saya perhatikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir. Yang tidak bisa hadir di kampus bisa hadir melalui online by Zoom. Kemudian ada keaktifan. Keaktifan di sini bukan hanya keaktifan tugas, tapi keaktifan di dalam perkuliahan. Itu bobotnya 25%. Kemudian untuk UTS 25% dan UAS-nya 30%. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melihat ada jadwal perkuliahan kita. Ini rencana, di mana jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi kita nanti ke depan. Di sini ada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. UAS ini masuk pertemuan ke-16. Nanti teman-teman bisa lihat lebih detail lagi dalam dokumen kontrak perkuliahan. Kemudian di sini ada tata tertib perkuliahan. Ini juga teman-teman bisa baca sendiri nanti pada dokumen kontrak perkuliahan. Nah, dokumen kontrak perkuliahan ini akan saya bagikan di grup, di mana nanti saya memohon perwakilan mahasiswa adalah ketua kelas. Ketua kelas saya mohon untuk menandatangani kontrak perkuliahan ini setelah berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Jika tidak ada perubahan, tidak ada masukan dari dokumen kontrak perkuliahan yang saya bagikan, maka teman-teman bisa langsung menandatanganinya. Ini ketua kelas yang tanda tangani ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke materi kita yang pertama. Tadi pada kontrak perkuliahan, kita masuk pada materi aturan El-Hospital. Ini adalah materi pertama kita. Oke, aturan El-Hospital itu apa? Nah, ini akan kita pelajari. Jadi, aturan El-Hospital itu dia berhubungan dengan limit. Nah, teman-teman bisa buka kembali materi kalkulus 1 mengenai limit.
Nah, ini akan ada hubungannya. Limit dengan aturan L'Hospital. Jadi limit itu apa? Di sini kita reminder dulu. Jadi pada dasarnya limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Jadi ketika suatu fungsi tidak terdeteksi di suatu titik, maka itulah kita gunakan limit. Nah, untuk aturan L'Hospital itu caranya sama. Jadi, kalau teman-teman masih ingat limit, misalkan ada suatu fungsi di mana fungsi fx tersebut sama dengan x kuadrat dikurang 4 dibagi x kurang 2. Nah, ini misalkan ada suatu fungsi fx. Nah, kemudian limit, misalkan kalau ditanya limit, limit x mendekati 2 dari fungsi fx ini. Nah, berapa? Berarti kalau dalam bentuk limit, nantinya teman-teman akan mengganti nilai X ini dengan 2. Nah, kalau teman-teman ingat, karena kalau kita langsung mengganti nilai X dengan 2, maka akan terjadi bentuk 0/0. Tapi kalau kita menggunakan limit, nanti bentuk X kuadrat kurang 4 ini nantinya akan kita jabarkan lagi atau kita faktorkan. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan kembali karena ini sudah saya jelaskan pada materi kalkulus 1. Sekarang kita fokus ke aturan L'Hospital. Nah, dalam bentuk aturan L'Hospital ada bentuk fx per gx. Nah, bentuk fx per gx dalam aturan L'Hospital ini adalah bentuk fungsi yang pecahan ini, di mana fungsi yang jadi fx-nya adalah pembilangnya, yaitu x kuadrat dikurang 4. Kemudian bentuk dx-nya adalah x dikurang 2. Nah, ini yang dimaksud dalam aturan L'Hospital adalah bentuk fx per gx, bentuk fungsi yang merupakan bentuk pecahan. Nah, bentuk fungsi tersebut bentuknya tak tentu, yaitu 0/0. Nah, kita lihat tadi, ketika x-nya kita masukkan 2, nah ini akan menjadi 2 pangkat 2, hasilnya 0. Kemudian di sini akan menjadi 2. Nah, di sini juga nanti hasilnya 0. Ternyata bentuknya 0/0. Maka karena bentuknya 0/0, menggunakan aturan L'Hospital, maka fungsi tersebut kita turunkan pembilang dan penyebutnya. Jadi, bentuk pembilangnya kita turunkan menjadi f aksen X. Kemudian, bentuk penyebutnya kita turunkan menjadi g aksen X. Nah, tentang turunan juga sudah saya jelaskan pada materi kalkulus 1. Teman-teman bisa buka kembali materinya. Berarti bentuk turunannya apa? X kuadrat kurang 4. Kalau diturunkan terhadap X, berarti nanti di sini hasilnya adalah 2X.
Kemudian X kurang 2 turunannya hasilnya adalah 1. Nah, jadi ketika bentuk aturan L-Hospital ini, ketika kita nyatakan nilainya mendekati 2, maka nanti hasilnya adalah 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kira-kira begitu. Di sini ada teoremanya, di mana untuk aturan L-Hospital dengan bentuk 0/0, andaikan nilai limit fx-nya sama limit gx-nya itu 0, maka nantinya limit fx per gx ini masing-masing pembilang dan penyebutnya akan diturunkan. Seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya juga. Teman-teman bisa melihat contohnya. Di sini ada limit, yaitu x kuadrat dikurang 9 dibagi x kuadrat dikurang x dikurang 6, di mana x-nya ini mendekati 3. Nah, ini jika kita langsung masukkan limitnya, nilai x-nya, tanpa kita faktorkan terlebih dahulu. Nanti hasilnya adalah 0/0. Kemudian di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara memfaktorkan seperti pada semester lalu yang kita kerjakan. Jadi ketika kita memfaktorkan, berarti kita buka nih tanda kuadratnya, kita jabarkan. Maka di sini kita peroleh nilainya 6/5. Tapi ketika kita menggunakan aturan L-Hospital, maka bentuk fx-nya sama gx-nya kita pisah, di mana fx-nya adalah bentuk pembilang yang di atas, yaitu x kuadrat dikurang 9. Dan bentuk gx-nya adalah penyebutnya yang di bawah, yaitu x kuadrat dikurang x dikurang 6. Kemudian masing-masing fx dan gx ini kita turunkan. Jadi fx turunannya terhadap x yaitu 2x. Kemudian gx turunannya terhadap x adalah 2x dikurang 1. Kalau sudah dapat seperti ini, maka nilai limit seperti yang di soal ini langsung kita bisa buat sama dengan limit dari turunannya ini, yaitu 2x kita bagi dengan turunan gx-nya, yaitu 2x dikurang 1, di mana x-nya ini mendekati 3. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung kalikan dengan 3. Kita ganti nilai X-nya dengan 3. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya adalah 6/5. Jadi cara 1 dan cara 2 itu hasilnya pasti sama, cuman cara pengerjaannya saja yang berbeda. Oke, di sini ada telaah ulang konsep, yaitu digunakan untuk semakin menguatkan tentang pemahaman teman-teman mengenai aturan L-Hospital. Nah, telaah ulang konsep ini bisa teman-teman kerjakan, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Begitu juga di sini ada latihan 1-5. Silakan teman-teman kerjakan menggunakan cara yang sama seperti pada contoh. Nanti semua ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi sekian dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.